Halo Sobat AKK, mari kita membahas tentang the three pillars of ethical organization. Sebelum itu, yuk kita kenalan dengan tokoh-tokoh di balik terciptanya video ini. The three pillars of an ethical organization. Etika individu. Etika individu merupakan hal yang menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Dalam berorganisasi, etika yang ada pada individu dipengaruhi oleh nilai yang dimiliki masing-masing individu. Nilai tersebut terbentuk dari beberapa faktor seperti lingkungan, keluarga, teman, pengalaman, dan agama. Etika individu akan menjadi pilar pertama dalam membentuk etika organisasi dengan tujuan integritas, kejujuran, inspirasi, kebenaran, memperlakukan orang dengan benar, berlaku wajar, dan tingkat perkembangan moral yang tinggi. Tujuan-tujuan tersebut akan tercermin pada tingkah laku dan keputusan yang diambil oleh individu tersebut saat berinteraksi di dalam organisasi. Seperti contoh, saat seseorang pemimpin dalam organisasi memiliki etika sebagai orang yang jujur dan berintegritas, tentunya pemimpin tersebut akan menghindari perbuatan tidak jujur yang akan mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan anggota terhadap pemimpin tersebut. Yang kedua, etika kepemimpinan atau ethical leadership. Etika kepemimpinan merupakan baku moral yang memberikan batas antara yang baik dan buruk serta menjadi pedoman pemimpin untuk mengambil keputusan. Menurut Greenleaf 1977, kepemimpinan yang beretika adalah kepemimpinan yang melayani servant leadership. Lalu, dengan adanya kepemimpinan etis, maka menghasilkan dampak positif seperti mendorong perilaku dan tindakan berdasarkan nilai-nilai moral serta pemimpin menjadi teladan, sehingga membentuk lingkungan organisasi yang beretika. Ada 5 prinsip kepemimpinan beretika, yaitu adil atau fairness, terbuka atau transparency, tanggung jawab atau responsibility, efisiensi, dan tidak ada kepentingan individu atau no conflict of interest. Dengan seorang pemimpin yang memiliki kepemimpinan beretika, maka pemimpin tersebut menjadi suri teladan bagi anggotanya, mempertahankan nilai dan moral yang telah berkembang dalam organisasi, sebagai jembatan untuk mengkomunikasi etika dan menghargai perilaku beretika tersebut, dan juga mendisiplinkan perilaku anggota yang belum beretika. Yang ketiga, sistem dan struktur organisasi atau organizational structures and systems. Melalui struktur dan sistem di sebuah organisasi, para manajer sebagai pemimpin mempunyai kendali guna menciptakan budaya dan etika organisasinya. Pilar ini digunakan untuk mempromosikan cara berperilaku dan beretika dalam menerapkan budaya perusahaan. Beberapa hal yang dapat dipromosikan untuk membentuk perilaku tersebut diantaranya budaya perusahaan, komite etik, pelatihan etika, kode etik, mekanisme pembocor, dan direktur etik. Komite etik dan direktur etik di dalam sebuah struktur perusahaan atau organisasi berperan dalam pengawasan etika. Sedangkan mekanisme pembocor sendiri adalah perilaku pengungkapan kinerja yang ilegal atau tidak sah oleh karyawan kepada pihak pemberi kerja. Setelah tadi dijelaskan mengenai 3 pilar etika organisasi, sekarang kita memasuki kesimpulan. Ada 3 pilar dalam etika organisasi, antara lain etika individu, etika kepemimpinan, sistem dan struktur organisasi, di mana ketiga pilar ini berkolaborasi membentuk budaya organisasi sesuai dengan etika atau norma-norma yang ada. Terima kasih atas perhatiannya.